jelang lebaran ya, udah mau libur lebaran, kok IHSG-nya koreksi. Nah, gimana nih kelanjutannya? Jadi kita review dulu ya. Jadi hari ini IHSG itu turun 0,70%, ditutup di level 7.225. Nah, tadi di sesi 1 tuh sempat turun banget ya teman-teman, sempat turun itu sampai 1,26%, itu tuh low-nya hari ini di 7.174. Nah, kenapa sih kok IHSG-nya itu turun ya? Jadi hari ini ada beberapa saham yang menggeret IHSG turun, kayak contohnya Goto ya. Goto kan ini kapitalisasi pasarnya juga cukup gede ya, bahkan pas ketika listing hari pertama itu tuh naik 21%, kapitalisasi pasarnya itu sempat ke 490 T teman-teman, itu setara kayak Telkom, lebih tinggi malah, dan itu jadi kontribusinya cukup besar ya. Maka dari itu Goto ini cukup berperan di pergerakan IHSG. Nah, hari ini Goto ditutup di level 340. Nah, tadi itu juga Goto itu sempat turun ke level 334, sempat all time low teman-teman. Jadi memang pengaruh ke IHSG, makanya tadi itu sempat turun banget ke 7.100-an IHSG, dan akhirnya pas close market ketarik tuh. Nah, kemudian kalau dari sentimen-sentimennya ada apa aja ya? Jadi untuk market ya secara global dan nasional sebenarnya itu nggak terlalu banyak sentimen baru. Cuman kita harus lebih banyak antisipasi. Kenapa? Yang pertama dari global itu masih terkait tensi ketegangan Rusia dan Ukraina ya. Yang kedua juga dari global terkait pengetatan kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika yaitu The Fed, yang kabarnya akan menaikkan suku bunga. Kalau menurut Jerome Powell itu akan naiknya itu sekitar 50 bips ya. Kalau kemarin itu kan sempat naik 25 bips, jadi 0,25%. Nah, kalau naik 50 bips nanti bakalan jadi 0,75%. Selanjutnya juga The Fed bakalan mengurangi porsi balance sheet-nya. Nah, kalau The Fed ini mengetatkan kebijakan, sebenarnya apa sih dampaknya ya? Yang pertama, biasanya akan terjadi kenaikan bond yield, teman-teman. Nah, kenaikan bond yield akan membuat harga obligasi itu menjadi murah. Jadi, bond yield sama harga bond atau harga obligasi itu tuh berbanding terbalik ya, teman-teman. Jadinya ketika harga obligasi itu mulai murah, nah banyak nih investor yang mau masuk ke bond yield, maksudnya ke bond gitu ya, atau bakalan lebih ada aliran uang masuk tuh ke situ gitu ya, dibandingin dengan aset yang lebih tinggi resikonya. Itu investor menganggap ya lebih baik aku masuk ke aset yang lebih low risk begitulah ya. Atau bisa juga investor itu mulai taking profit gitu atau raising cash gitu, makanya dolar juga biasanya akan naik gitu. Nah, makanya ini akan lebih banyak undecision. Terus keputusan finalnya itu tanggal berapa sih? Tanggal paling nggak kita dapat tanggal 5 Mei lah teman-teman, kan rapat The Fed itu tanggal 3 sampai 4 Mei gitu. Jadi ya akhir-akhir ini kita harus lebih banyak antisipasinya lah karena masih ada undecision dari global sendiri. Kemudian kalau dari nasionalnya, nah ini kan jelang lebaran kayak judul kita kali ini ya, jelang lebaran. Nah, jelang lebaran itu udah tinggal menghitung hari ya teman-teman. Awal Mei ini udah lebaran, pastinya tanggal 29 udah pada libur dong ya. Nah, jadi kita harus antisipasi jikalau nanti ada taking profit ya, karena kalau mau libur panjang lebaran gini ya pasti banyak trader ataupun investor yang udah siap-siap cash. Kemudian kalau ada yang suka pakai margin nih, kan kita perlu perhatikan T+2 ya. Jadi kalau misalnya hari efektif bursa itu selesai Jumat minggu depan tanggal 25 kalau nggak salah, atau tanggal 27. Nah, berarti 2 hari sebelumnya tanggal 25 atau 23 ya kita harus udah siap-siap ini ya, antisipasi gitu jikalau ada aksi taking profit di market. Oke. Nah, buat teman-teman nih ya yang mau mengajukan pertanyaan, boleh banget nih tulis di kolom chat aja atau tulis di kolom ini ya teman-teman questionnya. Oke, aku mau ingetin juga ke teman-teman, besok di MTR bakal ada event cuantastik yang bakal bahas tentang IHSG ini posisinya udah jadi juara nomor 1 di Asia Pasifik. Nah, what to do nih kita sebagai investor ataupun trader harus gimana? Jangan lupa besok ikutan di cuantastik jam 10 pagi.
Oke. Nah, tadi kan juga bahas tentang Goto ya. Karena posisinya besar ke IHSG, nggak ketinggalan juga dari sektor banking juga teman-teman, karena sektor banking itu juga porsinya kan paling gede ya di IHSG. Kontribusinya sektor banking itu mencapai 27% teman-teman kalau kalian tahu. Nah, sektor banking itu akhir-akhir ini dan juga hari ini ada yang rilis laporan keuangan. Kemarin itu ada Bank BCA rilis laporan keuangan, itu laba bersihnya naik 14% kalau nggak salah, dan ini cukup bagus ya untuk BBCA karena ya sesuai dengan ekspektasi dari investor gitu. Laba bersihnya masih solid gitu, terus kinerja keuangannya juga bagus gitu, terlihat dari kualitas asetnya itu NPL masih di level 2,3% gitu. 2,3% itu lebih rendah dibandingin rata-rata industri. Untuk NPL perbankan itu 3,1%, dan juga perbankan, maksudnya BBCA ini pendapatannya juga naik teman-teman. Ini pendapatannya terdorong dari loan growth atau pertumbuhan kreditnya itu naik 8%. Ini juga lebih tinggi dibandingin rata-rata industri di 6,65%. Jadi yang Bank BCA sebagai bank big caps ya, itu kinerja keuangannya tetap solid gitu. Walaupun ya mungkin kalau teman-teman melihat saat ini secara teknikal mungkin barang udah naik ketinggian gitu ya. Ya, mungkin itu karena ya memang IHSG juga udah naik terlalu tinggi teman-teman. Jadi selama beberapa minggu ini IHSG kan udah naik itu 10% kalau dihitung dari year to date atau sejak awal Januari teman-teman. Naiknya itu udah 10%, dan menurut aku ya personally IHSG naik 10% itu udah terlalu tinggi gitu ya, dan memang marketnya kan udah euforia gitu, apalagi perbankan pada rilis laporan keuangan, ada pembagian dividen perbankan juga, terus ada aliran inflow asing yang masuk banyak. Kenapa sih asing itu masuk ke Indonesia? Ya karena posisi Indonesia ini cukup strategis teman-teman sebagai produsen komoditas, jadi ya memang banyak ekspektasi gitu. Karena banyaknya ekspektasi ini market merespon dengan euforia gitu. Nah disinilah kalau katanya Warren Buffett ya, ketika market itu udah tinggi, udah mulai euforia, kita harus be fearful when the other are greedy. Makanya kita pun harus mulai antisipasi gitu. Cuman ya ketika nanti kalau misalnya bulan Mei itu kok ada koreksi gitu ya, atau IHSG mulai sideways, ya kita jangan takut teman-teman, karena peluang untuk trading di saham itu pasti akan selalu ada setiap hari ya gitu. Oke. Nah, mungkin di sini udah banyak nih pertanyaan yang masuk, teman-teman. Banyak yang nanyain tentang bank digital ya. Nah, bank digital ini memang agak beda sih ya, teman-teman, sama bank konvensional kalau kita mau analisis bank digital. Karena di Indonesia bisa dibilang pasar bank digital ini tuh baru aja dimulai. Kayak pemainnya tuh ada Bank Jago, terus ada Bank Neocommerce, ada Genius. Mungkin yang paling pertama tuh Genius ya, itu udah ada dari tahun 2017. Kemudian ada apa lagi nih yang baru-baru aja kayak Bank Aladin, Alobank, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau melihat secara kinerja keuangan membandingkan secara laba bersih ataupun pendapatannya, mungkin nggak apple to apple, karena beberapa masih ada yang merugi. Dari semua bank digital yang baru membukukan laba positif itu hanya Arto dan juga BBHI teman-teman. Tapi kalau kita mau bandingin Arto sama BBHI itu juga agak nggak apple to apple ya, karena BBHI kan juga mungkin aplikasinya baru aja gitu ya, sedangkan Bank Jago udah agak lamaan gitu. Mungkin yang kita bisa bandingkan adalah ekosistemnya gitu. Kalau kita mau menganalisis bank digital, lebih baik kita lihat ekosistemnya, karena semakin banyak ekosistem yang udah terhubung ke bank digital tersebut, maka tentu aja customer dari bank digital tersebut tuh akan lebih loyal gitu ya. Dan aku juga pernah lihat perbandingannya ya teman-teman di website Crunchbase. Untuk monthly visit dari bank digital itu tuh yang paling tertinggi adalah Bank Jago gitu. Untuk yang lainnya sih masih sekitar 20%-an ataupun 100%-an. Kalau Bank Jago ini tuh udah sekitar 200%-an gitu dalam satu bulan. Jadi emang visitnya tuh paling tinggi gitu ya. Dan Bank Jago ini kan juga masih ada related sama Goto lah. Teman-teman tahu Goto ini ekosistemnya seperti apa gitu ya. Gitu. Oke. Cuman
kalau dari valuasi gimana untuk bank digital, memang valuasi itu mahal ya mungkin. Jadi kalau sekarang marketnya itu belum mengapresiasi harga sahamnya, ya memang karena udah diapresiasi duluan gitu, sejak tahun lalu kan udah banyak yang naik gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada normalisasi sekarang ya cukup wajar gitu, apalagi sekarang masih ada ketegangan dari global kan masih banyak ya, dari kenaikan suku bunga seperti itu kan yang paling kena duluan tuh dari saham yang related digital gitu. Jadi ya jikalau sekarang saham bank-bank digital itu kok belum naik, ya ini kita mungkin masih wait and see dulu ya teman-teman. Kita tunggu momentumnya. Kalau saat ini juga IHSG masih ketinggian, kita lebih banyak antisipasi dulu. Kalau buat investor ya kita banyakin wait and see dulu. Kita tunggu adanya retracement dari saham-saham perbankan gitu ya, atau big caps gitu. Kalau yang trader ya mungkin kita bisa manfaatin untuk jangka pendek aja dulu teman-teman. Oke, ada yang tanya juga nih tentang UNTR. Oke, kita agak belok jauh nih ya dari perbankan ke UNTR. Tapi aku juga bakal bahas komoditas ya teman-teman, karena UNTR ini kan masih relate sama komoditas batu bara. Nah, jadi UNTR itu merupakan perusahaan di bidang khusus untuk alat berat gitu ya. Nah, alat beratnya itu mereka menyewakan kebanyakan ke tambang batu bara, dan pendapatan dari batu bara ini UNTR tuh porsinya mencapai 41% gitu dari total pendapatan secara tahunan. Jadi kan memang cukup banyak ya. Jadi ketika sekarang ini batu bara masih atraktif gitu ya, ya ini akan jadi momentum yang cukup positif untuk UNTR gitu secara fundamental. Jadi ketika nanti sewanya pun banyak, ya tentu aja nanti bisa berdampak positif ke laba bersihnya. Nah, kalau aku review secara teknikal ya. Jadi di sini UNTR itu posisinya juga pas berada di support. Jadi kalau kita mau trading, kita bisa memanfaatkan sebagai momentum untuk buy on weakness. Ya mungkin kita perhatikan di level supportnya itu di 27.725. Jadi jika masih ranging di atas itu masih akan cukup aman teman-teman untuk UNTR ini. Tapi kalau jatuh dari situ ya mungkin kita perlu antisipasi, karena jika dalam trading ya teman-teman harus punya minimalisir resiko, karena paling penting itu adalah kita bisa meminimalisir risiko dibanding kita memikirkan kita akan dapat cuan berapa gitu teman-teman. Itu yang paling penting pertama kali. Oke, dan bahas komoditas ya, tadi kan aku udah mention beberapa hal tentang batu bara. Nah, batu bara ini tuh juga masih menjadi komoditas yang paling atraktif ya di tahun ini. Dari saham-saham seperti Adaro, kemudian PTBA, ITMG, dan lain sebagainya. Di tahun ini ya dari tahun lalu sebenarnya ya udah atraktif dan naiknya itu puluhan persen gitu. Dan sebentar lagi juga akan ada, biasanya di bulan April sama Mei akan ada pembagian dividen gitu dari saham-saham batubara, kecuali ITMG itu udah bagi duluan gitu. Kalau sisanya tuh ada Adaro sama PTBA itu yang secara dividen yield itu cukup atraktif, karena Adaro sama PTBA itu masuk ke indeks high dividend 20 gitu. Yang mana indeks itu tuh merepresentasikan saham-saham di IHSG yang punya dividen yield paling tinggi selama 3 tahun terakhir gitu. Jadi ya teman-teman mungkin bisa watch. Kalau yang punya Adaro sampai PTA ya masih bisa keep hold, apalagi kalau yang udah hold dari lama ya kita bisa expect bisa dapat dividen yang cukup tinggi. Apalagi juga sebentar lagi kalau nggak salah tanggal 27 April ini akan ada RUPS dari Adaro gitu. Jadi kita bisa expect nanti ada pembagian dividen yang lebih oke lah gitu dari Adaro ya. Nah, kalau melihat secara industri batubara juga ya, kenapa kok bisa atraktif gitu? Apa sih faktornya ya? Jadi, ada beberapa faktor ya, teman-teman, kenapa batubara itu kok masih bisa atraktif, padahal batubara ini nggak ESG bisa dibilang gitu, nggak ramah lingkungan gitu. Padahal sebenarnya saat ini tuh kan sedang ada ketegangan politik ya, ketegangan perang gitu antara Rusia dan Ukraina. Apalagi banyak negara kayak di Uni Eropa, terus Jepang, Korea Selatan itu tuh mengembargo atau melarang impor batu bara dari Rusia. Padahal porsi atau kontribusi batu bara Rusia itu mencapai 15% ke global ya, ke persediaan batu bara secara global. Jadi ibaratnya 15% itu hilang gitu ya, ini harus ditutupin kemana gitu kan. Harus yang melarang
impor batu bara itu harus cari kemana lagi buat nutup persediaan gitu kan, untuk menutup kebutuhan mereka. Nah, ada beberapa negara yang strategis dan potensial sebagai sebagai eksportir batu bara. Contohnya ada China, terus ada Indonesia, dan juga ada Australia, teman-teman. Cuman kalau kita melihat China saat ini kan masih lockdown ya di Shanghai, jadi ada potensi distribusinya terhambat gitu. Kalau melihat Australia sebenarnya dari posisi geografis itu lebih dekatan Indonesia, jadi yang paling potensial itu Indonesia. Jadi sebenarnya demand akan batu bara dari Indonesia itu masih cukup tinggi gitu, teman-teman. Nah, kemudian juga ada kabar baru nih dari India ya. Ada 3 negara bagian di India itu yang konsumsi energinya itu paling tinggi dari batu bara. Mereka udah memutuskan mau impor batu bara sebanyak 10,5 juta ton gitu. Nah, ini porsi yang cukup gede gitu, dan kalau melihat negara secara geografis yang paling dekat sama India itu juga Indonesia gitu, teman-teman. Jadi memang Indonesia ini jadi negara produsen komoditas yang paling menarik gitu ya secara geografis. Jadi makanya kita pun neraca dagang kita tuh saat ini surplus gitu. Surplusnya juga surprisingly naik, teman-teman, dari kalau nggak salah itu 3 miliar US dollar sekian ke 4 miliar US dollar gitu, karena memang ekspor kita itu lebih tinggi dibandingkan impor. Ekspor kita ya tingginya karena adanya harga komoditas ini gitu ya. Makanya secara prospek komoditas itu memang masih cukup bagus ya. Mungkin kalau kita mau trading dulu ya mungkin teman-teman bisa perhatikan saham-saham komoditas ini, teman-teman, gitu. Tapi ya tetap kita perlu adanya antisipasi. Jangan lupa tetap kita harus ada level cut loss ya, atau level stop loss maksud aku. Jadi yang paling penting adalah kita bisa cut your losses short gitu, jangan sampai ke bawah turun gitu, teman-teman, nggak pantau gitu kan, karena yang paling penting adalah minimalisir resiko. Oke. Selanjutnya ya, aku cari-cari dulu nih pertanyaan apa aja nih dari teman-teman yang sudah masuk. Oke. Tadi kita udah bahas komoditas. Oke, komoditas sebenarnya masih ada satu lagi ya, oil. Oil tuh kalau sahamnya MEDC sama ELSA. Mungkin aku bahas dulu teknikalnya ya. Teknikalnya MEDC ELSA. Untuk MEDC ini posisinya tuh masih di atas support dari MA200, teman-teman, di atas support 540 gitu ya. Dan sebenarnya saat ini tuh potensi masih bergerak sideways. Tapi kalau kita melihat secara fundamental atau sentimen secara keseluruhan di pasar ya, oil ini sebenarnya masih cukup atraktif gitu ya, teman-teman, karena memang minyak dunia itu supply-nya tuh sedikit gitu ya, atau bisa dibilang ya supply-nya tuh terbatas gitu karena keterbatasan supply. Sedangkan demand itu masih banyak ya, bukan cuma di Indonesia nih, di banyak negara itu juga sama gitu. Apalagi Indonesia juga sebagai negara importir minyak gitu ya, artinya kita juga masih membutuhkan demand akan minyak itu. Jadi makanya seperti produsen minyak MEDC ini masih akan mendapatkan sentimen positif lah dari situ ya. Jadi harusnya masih akan cukup positif gitu untuk jangka menengah. Oke. Kemudian WIRG nih, banyak juga yang tanya tentang WIRG ya. WIRG tuh saham baru IPO tapi naiknya tuh udah kencang banget, bahkan sejak hari pertama sampai seminggu kalau nggak salah tuh arah terus ya, teman-teman. Kalau dari harga tertingginya itu dari awal IPO kan 168, kalau sampai harga tertingginya itu kayaknya udah naik sekitar 600% ya. Jadi ya congratulations lah, selamat buat teman-teman yang dapat dari harga awal ya, udah dapat ratusan persen dari WIRG ini. Nah, cuman kalau kita melihat secara teknikal ya, saham baru IPO ini kurang terlalu valid gitu, teman-teman, untuk kita analisis, dan kalau kita mau beli itu masih terlalu spekulatif gitu ya. Jadi better kalau teman-teman tuh melihat suatu saham yang baru IPO, ya kita harus hati-hati kalau mau masuk gitu, teman-teman. Ya sebenarnya boleh-boleh aja kita mau masuk. Kalau teman-teman juga udah baca prospektusnya dan seneng gitu ya dengan sahamnya, ya nggak apa-apa gitu untuk beli. Cuman ya aku saranin kalau untuk trading ya kita wait and see dulu gitu ya, teman-teman, karena risiko volatilitasnya tinggi dan juga likuiditasnya itu ya kita belum terlalu valid gitu lah untuk mengatakan itu likuiditasnya tinggi atau rendah kayak gitu ya, teman-teman. Jadi better kita wait and see dulu. Ya kalau yang udah punya ya kita mungkin bisa siap-siap TP lah, selama teman-teman juga udah merasa cukup ya dengan
cuannya gitu. Tapi kalau dari fundamental ya tentang WIRG ini sebenarnya cukup menarik ya kalau menurut aku, karena ini kan termasuk sektor yang baru ya. Sektor WIRG ini masuk ke sektor teknologi dan dia sebagai perusahaan pengembang metaverse ya. Mungkin teman-teman di sini pernah nih ya ada yang main metaverse atau main game gitu. Jadi metaverse tuh kalau menurut aku sebenarnya ini merupakan kata-kata aja sih teman-teman. Jadi pada akhirnya kita kan juga akan terus berkembang ya yang namanya teknologi. Kalau zaman dulu kan belum ada internet gitu kan. Jadi internet tuh kayak sama halnya saat ini kita memanggil metaverse itu kayak internet. Zaman dulu kita belum kenal internet gitu teman-teman. Pada akhirnya nanti tuh semuanya tuh akan metaverse pada akhirnya gitu, karena ya metaverse ini juga jadi satu kebutuhan gitu ya, ketika zaman sekarang kita udah bisa kerja dari rumah aja kayak gitu kan. Kita bisa berkumpul bersama walaupun dari tempat yang berbeda. Nah, metaverse ini juga bisa jadi satu solusi seperti itu. Nah, mengingat WIRG ini juga merupakan satu-satunya ya di Indonesia gitu ya sebagai pengembang. Jadi ya menurutku dia belum ada persaingan, jadi ya dia bisa jadi market leader di bidang ini gitu. Cuman ya kita belum tahu bagaimana nanti terkait dengan pendanaan ataupun fundamentalnya ya, karena ini kan masih baru aja IPO ya, kita masih perlu tracking lah. Dan menurut aku kalau kita mau invest ya di perusahaan teknologi ya kita harus siap teman-teman kalau ada penurunan, karena ya memang itu masih sangat volatile banget dan masih baru gitu. Jadi ya cara antisipasinya gimana kalau misalkan kita ke bawah turun, ya investlah dengan dana dari kecil dulu teman-teman, jangan all in pastinya, karena di situasi saat ini juga kan IHSG udah tinggi ya, ada baiknya kita tuh dari kecil dulu lah porsinya. Oke. Selanjutnya ya teman-teman, ada pertanyaan apa lagi nih? Oh iya, hari ini tuh ada beberapa rilis laporan keuangan dari banking, ada dari BJTM, ada dari BBTM. Nah, mungkin aku mau bahas juga nih terkait BJTM ya. Pertama BJTM dulu. BJTM ini bank daerah, tapi secara fundamental juga cukup menarik ya teman-teman. Jadi hari ini BJTM sebenarnya pergerakan secara teknikalnya masih sideways ya, tapi ada rilis laporan keuangan BJTM ini naik, laba bersihnya tuh 1,22%, nggak terlalu banyak emang, tapi dia tuh merupakan saham banking yang cukup solid gitu. Sebentar teman-teman. Oke, kemudian dari BBTN. Nah, BBTN itu juga rilis laporan keuangan hari ini cukup menarik dari BBTN. Aku review dulu mungkin secara teknikal, nanti kita bahas fundamentalnya. Oke, BBTN hari ini juga mampu menguat lagi ya teman-teman. Walaupun menguatnya tuh tadi di sesi 1 sempat kena resisten. Udah kena resisten di 1815-an teman-teman, dan candlenya tuh mulai ngekor ke bawah. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah punya gitu ya, atau mungkin fokusnya untuk jangka pendek ya, mungkin kita udah bisa siap-siap TP teman-teman, karena ini candlenya tuh udah mulai ngekor gitu. Biasanya kalau udah mulai suatu saham itu muncul candle yang ngekor ke bawah, atau nanti kalau ada konfirmasi warnanya merah lah, itu mungkin kita udah bisa siap-siap TP. Apalagi kalau udah sampai resisten, nah ini udah tanda-tanda akan ada pembalikan arah gitu, udah mulai rawan profit taking. Nah, cuman untuk BBTN ini secara fundamental masih menarik gitu ya teman-teman. Kenapa menarik? Jadi hari ini tuh rilis laporan keuangan, laba bersihnya itu naik 24% gitu teman-teman, cukup bagus ya. Dan BBTN itu paling banyak pendapatannya dikontribusi sama kredit perumahan. Ya memang BBTN itu kan sebagai bank BUMN, itu tuh fokusnya emang ke kredit KPR gitu, kredit buat rumah. Dan ini juga paling banyak dari KPR subsidi. Nah, kalau teman-teman tahu KPR subsidi itu masih ada diskon pajak properti sampai September gitu. Artinya ya BBTN ini masih akan diuntungkan dengan adanya diskon pajak properti, yang mana daya beli masyarakat atau ya minat masyarakat di KPR subsidi masih cukup tinggi lah sampai September ibaratnya gitu kan. Yang mungkin kita perlu antisipasi nanti di pertengahan tahun ini bakalan ada kenaikan suku bunga. Nah, kalau ada kenaikan suku bunga kan artinya nanti juga bakal berimbas ke kredit juga nih. Kreditnya bisa naik, yang mana daya beli masyarakat bisa turun karena kredit naik itu. Ya, yang perlu kita antisipasi itu sama nanti kalau udah habis diskon pajak propertinya di September. Tapi kalau kita melihat secara ini ya, kuartalan, berarti kan
BBT ini masih akan diuntungkan selama 3 kuartal teman-teman di tahun 2022. Dan jikalau nanti ada normalisasi di kuartal 4-nya, ya aku expect nggak akan terlalu berdampak banget gitu loh. Karena kan masih ada bumper gitu di 3 kuartal sebelumnya. Jadi ya harusnya untuk tahun ini aku expect untuk BPTN hasil laporan keuangannya bisa cukup bagus gitu ya. Apalagi di kuartal pertama ini udah naik 24% untuk laba bersihnya. Gitu. Kemudian kalau dari NPL ya, sebenarnya NPL BBTN ini ya masih cukup terjaga gitu kalau secara historikal, karena NPL-nya masih di 3,6%, itu turun dari sebelumnya itu 4%-an teman-teman. Cuman kalau dari rata-rata industri itu masih ya di atas sih, karena rata-rata industri itu 3,1%. Ya seperti itu teman-teman untuk BBTN ya. Kalau teknikal yang fokusnya jangka pendek ya kita bisa siap-siap TP dulu, tapi kalau yang untuk jangka menengah atau yang emang suka gitu dengan fundamentalnya masih bisa lah keep hold gitu. Selama fundamentalnya teman-teman suka ya gitu. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih yang cukup menarik dari teman-teman? Oke, bahas BRIS ya, ini banyak juga nih yang tanya tentang BRIS. Oke, kita bahas BRIS dari technical dulu deh teman-teman. Aku mau review tentang technical BRIS. Oke, kalau BRIS ini mungkin ya kita wait and see dulu ya teman-teman. BRIS itu kalau tren jangka panjangnya itu tuh masih downtrend gitu. Cuman ini kalau jangka pendeknya tuh udah mulai sideways gitu. Dan ini tertahan support horizontal line 1490 gitu. Jadi ada potensi dia akan menguji dulu support 1490 ini. Nah, kalau mungkin ada tanda-tanda penguatan gitu ya di area situ ada pantulan, ya dia akan ranging dulu, akan sideways dulu. Dan sebenarnya menurut aku ya suatu trend sideways di harga saham itu penting ya, karena ini bisa menjadi suatu base gitu untuk harga saham itu mau naik lagi gitu teman-teman. Jadi ya aku expect BRIS ini mungkin bisa bergerak sideways dulu sebelum dia nanti ke selanjutnya, ke trend selanjutnya. Oke, nah selanjutnya ada yang banyak tanya tentang ADMR. ADMR gimana ya? Oke, aku mau review secara teknikal. Oke, ADMR. ADMR ini juga ini ya pergerakannya kayak WIRG. Kalau dari awal IPO tuh udah naik ribuan persen gitu ya. Congrats buat teman-teman yang udah hold dari awal IPO. Nah, kalau secara teknikal ini udah lumayan bisa dibaca teknikalnya teman-teman, walaupun masih sedikit gitu ya teknikalnya, grafiknya. Kalau secara daily ini udah kena MA20-nya gitu ya, udah tembus juga MA20, dan ini udah ARB berapa kali ya, ini udah ARB 3 hari teman-teman. Jadi harusnya kita udah mulai siap-siap taking profit ya kalau teman-teman yang udah punya dari harga bawah gitu. Dan kalau yang dari ya harga atas atau teman-teman yang loss saat ini ya mungkin bisa batasi resiko dulu lah teman-teman, karena ini kan juga turunnya dengan volume yang cukup gede juga teman-teman, 3 hari ARB gitu kan. Jadi ya mending kita batasi resiko dulu gitu teman-teman, karena aku ngelihat di sini ada pola double top gitu, double top kecil sih teman-teman, tapi mungkin kita perlu wait and see dulu lah kalau mau entry lagi. Kita tunggu sampai ada normalisasi dari teknikalnya ya, sampai mungkin dia bisa bentuk suatu pantulan gitu, mungkin dari support selanjutnya. Ada support terdekat kalau ada di horizontal line, mungkin aku cek dulu horizontal line-nya tuh di area sekitar 2070 gitu ya. Mungkin kita wait and see di area situ kalau kita lebih konservatif ya teman-teman. Begitu. Oke, di sini ada pertanyaan apa lagi nih dari teman-teman semua? Oke, tentang SRTG juga cukup menarik ya. SRTG itu kalau nggak salah hari ini dia ada sentimen baru, dia mau bagi dividen teman-teman. Kongres buat teman-teman yang udah hold dari lama, jangan bakalan dapat dividennya gitu. Dividennya tuh kalau nggak salah berapa ya, 60 rupiah gitu teman-teman. Tapi ini cukup lumayan ya, walaupun dividen yieldnya kecil, tapi ya bisa untuk passive income teman-teman lah. Oke, untuk SRTG aku review dulu secara teknikal. Oke, secara teknikalnya masih bergerak sideways ya teman-teman, tapi ini sideways-nya tuh di atas gitu ya. Jadi mungkin kita ya wait and see dulu kalau yang mau masuk lah teman-teman.
Kalau yang masih punya bisa keep hold ya, karena ini ada potensi kalau lagi sideways begini dia akan membentuk satu darvas atau bentuk suatu base gitu ya, baru dia bisa naik kembali gitu. Dan sebenarnya ini tadi udah sempat kena support sih teman-teman, baru dia rada ketarik gitu SRT gitu candlenya. Dia sempat kena support hari ini tuh di 3490 gitu, dia sempat kena di area tersebut ya. Ya sebenarnya kalau kita lebih konservatif sih kita bisa tunggu gitu ya, karena ada support juga di area deket MA20 tuh di 3310 gitu untuk SRTG ini. Nah, kalau berbicara tentang SRTG, yang menarik itu juga dari fundamental ya teman-teman, karena SRTG itu kan suatu perusahaan investasi, jadi itu dia perusahaan yang investasi ke perusahaan lain gitu, baik perusahaan publik maupun perusahaan yang tertutup. Nah, SRTG itu tuh punya porsi yang cukup gede di Adaro, MDKA, sama Tebik teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan juga saham yang dipunya SRTG kayak contohnya MDKA, itu tuh juga di tanggal berapa ya? Tanggal 18 April, kalau nggak salah, itu tuh dia sempat mencatatkan level ATH gitu, dan secara year to date itu udah naik 30%-an. Kemudian satu lagi Adaro, itu juga di saham batubara ya, tadi aku udah jelasin tentang prospek batubara gimana. Adaro juga udah naik beberapa puluh persen gitu, kalau salah sampai 40 atau 50% gitu kan secara year to date gitu teman-teman. Mungkin aku hitungin aja deh biar aku tahu fixnya berapa. Oke, naiknya udah sekitaran 58% teman-teman, ternyata 58% Adaro nih. Jadi ya teman-teman bisa conclude ya, maksudnya atau dipikir deh kita. Kalau misalnya Saratogani punya 40% gitu ya, MDKA sama Adaro, dan Adaro naiknya 58%, terus MDKA tadi naiknya sekitar 30-an% gitu. Jadi memang pergerakan SRTG bisa atraktif karena saham-saham yang dipunyanya juga bergerak atraktif gitu. Terus kalau Tebik, kita lihat juga Tebik ini juga hari ini bergerak atraktif ya teman-teman, tapi candlenya udah mulai ngekor sih, dan hari ini volatilitasnya cukup tinggi banget ya, karena dia ketarik itu bisa panjang banget gitu teman-teman. Untuk candle hari ini dia sempat ketarik itu naik sampai 3150, dan hari ini closingnya di 3030, tapi volumenya masih cukup tinggi, dan saat ini posisinya masih berada di atas support MA200 ya. Kalau teman-teman punya Tebik saat ini bisa wait and see dulu lah, mungkin bisa batasi antisipasi jika Tebik ini turun di bawah 2980 gitu. Oke. Selanjutnya banyak juga nih yang mau bahas tentang INDI ya. Tadi kan aku sempat bahas tentang batu bara, INDI kelewatan. INDI tuh kalau nggak salah hari ini ada RUPS teman-teman. Aku belum cek berapa untuk dividen atau hasil RUPS-nya, tapi ya harusnya kalau ada kabar positif mungkin bisa berdampak positif ke harga sahamnya. Oke, kalau INDI di sini secara teknikal juga saat ini tuh berada dekat support ya, tapi kalau saat ini kita wait and see dulu deh, karena ada support yang cukup atraktif di level 2600 atau 2590 lah, di area tersebut ya kita bisa tunggu. Kalau mau buy on weakness itu cukup menarik ya teman-teman untuk dapat best price-nya di situ. Oke. Ada pertanyaan lain tentang batubara dulu deh, karena ini lagi bahas batubara. Doit gimana ya, Doi? Coba kita lihat. Aku mau lihat dulu teknikalnya teman-teman. Oh, Doit ini cukup menarik teman-teman. Doit ini posisinya pas berada di support ya, di atas support MA20 di area 510 ini supportnya. 510 505 lah. Nah, teman-teman mungkin kita bisa tunggu lah ya, tunggu ada pantulan di situ, karena lebih mantep gitu teman-teman kalau kita masuk saham untuk buy on weakness itu ketika ada pantulan dari supportnya. Kalau masih merah itu tuh mungkin ada spekulatif ya, tapi yang membedakan tuh sebenarnya kita konservatif atau agresif gitu. Kalau teman-teman yang agresif mungkin bisa lebih berani gitu masuk saham pas di support ketika dia emang udah bener-bener di support walaupun candlenya merah. Tapi kalau yang lebih konservatif ya better kita nunggu adanya pantulan gitu, atau kalau candlenya itu udah mulai hijau gitu ya teman-teman. Nah di sini support di area 510, dan saat ini cukup menarik karena Doi juga udah retrace itu berapa hari ya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah 6 hari itu retrace teman-teman. Jadi ya kita bisa
manfaatkan untuk buy on weakness lah, tapi tetap jangan lupa sesuaikan porsinya, aset alokasinya, dan jangan lupa dikasih stop loss gitu ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin kita move ya teman-teman, dari sektor batubara. Udah banyak nih sektor batubara yang dibahas. Di sini mungkin ke sektor CPO nih, karena mau lebaran mungkin orang-orang mau menggoreng kan pakainya minyak goreng ya. Oke, untuk CPO sebenarnya kalau kita melihat dari jangka pendek itu ya kebutuhan minyak goreng kan masih cukup tinggi ya teman-teman gitu. Mungkin akan ada pent up demand gitu ya dari momentum seasonality lebaran, kemudian juga pemerintah juga masih gencar sama program B40, B30 gitu ya, dan itu masih akan cukup positif gitu untuk jangka pendek dari CPO gitu ya. Cuman kalau CPO ini untuk jangka menengah mungkin kita perlu hati-hati gitu ya teman-teman, atau perlu banyak antisipasinya, karena sebenarnya emiten-emiten CPO kayak ya AALI, LSIP itu tuh udah dari tahun 2019 itu mereka replanting itu apa? Mereka nanam kembali gitu, karena sebenarnya kenapa kok minyak goreng itu langka, kenapa kok kemarin harganya itu naik tinggi CPO gitu ya, karena dari panennya itu sedikit, karena pohon yang dipunya dari emiten CPO itu udah cukup tua gitu. Nah kalau pohonnya tua itu yang dipanen itu sedikit gitu teman-teman, jadi hasil panen dari kebanyakan emiten CPO itu kurang memuaskan. Makanya ketika supply-nya pun terbatas, sedangkan demand-nya itu masih tinggi, ya harganya naik seperti itu. Jadi ASP-nya itu naik dan berdampak positif ke laba usaha mereka gitu ya teman-teman. Nah kalau yang jangka menengah tadi cukup hati-hati dengan replanting-nya, karena kalau udah dari tahun 2019 berarti ya 5 tahun kemudian tahun 2024, nah itu udah mulai bisa dipanen kembali gitu. Jadi kan tentu aja ketika nanti panennya udah mulai kembali normal, ya supply-nya juga akan kembali normal seperti itu teman-teman. Terlepas dari adanya kartel-kartel ya, itu sebenarnya sentimennya memang dari supply udah cukup terbatas juga seperti itu. Oke, bahas apa lagi ya ini teman-teman? Bahas tentang sektor retail ya. Kalau retail mungkin ini kan udah jelang lebaran gitu ya, tadi udah minyak goreng, habis itu ke retail kan pakaian-pakaian gitu teman-teman. Kalau yang mau beli pakaian pasti kan nyarinya sektor retail gitu, kayak Ramayana, Ralph, Aces, terus apalagi nih Era gitu ya. Oke, mungkin aku review aja secara teknikal. Oke, sebentar. Era dulu secara teknikal. Oke, secara teknikal Era ini masih cukup sideways ya teman-teman, masih tertahan di support 525 dari horizontal line dari low Januari 2022 gitu ya. Saat ini mungkin masih akan bergerak ranging sideways dulu. Ya mungkin pertanyaannya kenapa ya orang mau lebaran gitu ya, harusnya retail yang rame, kenapa kok malah saham retail ini kok nggak naik-naik gitu, atau mungkin kok nggak aktif gitu ya. Ya memang sebenarnya aktifnya itu udah dari beberapa hari yang lalu gitu teman-teman. Jadi kalau sekarang ini malah aku ngelihatnya lebih ke normalisasi gitu sih. Dan saat ini juga kita kan mungkin fokus market itu tuh lebih ke kayak banking sama komoditas gitu sih, karena memang yang harganya lebih atraktif dan juga secara fundamental lebih strong gitu ya. Nah mungkin aku move lagi ke RALS ya lanjutannya. Oke, untuk RALS juga sama, ini ada koreksi tapi posisinya itu juga masih potensi sideways, dan ini masih berada di atas support dari MA50 di area level 695 ya. Kalau teman-teman punya, selama masih ya di atas support ini masih cukup oke. Tapi kalau ini turun dari support tersebut 695 ya, kita mungkin perlu antisipasi dulu deh. Kemudian Aces, oke, Aces ini juga masih gerakannya masih potensi sideways. Ini masih berada di atas support horizontal line di level berapa nih? 1040. Ya mungkin kita bisa wait and see dulu ya, tapi kalau turun dari situ ya kita antisipasi kalau teman-teman punya untuk Aces ini. Oke,
Nah, ini juga banyak yang nanyain tentang Excel. Mungkin sama saham tower-toweran atau telekomunikasi ya teman-teman. Tadi aku juga dapat update dari friend katanya tuh siap mau merger sama operator telekomunikasi gitu, tapi aku belum tahu operator telekomunikasinya apa. Tapi kalau ada rencana merger itu tentunya bagus sih, karena player dari telekomunikasi itu kan sekarang ada 4 ya, yang tadinya 5. 4 itu ada ISAT itu udah merger sama Tri, berarti jadi 1 kan. Terus ada Excel, terus ada Telkomsel sama Friend, 4 kan pas. Jadi kalau misalnya si Smart Friend ini mau merger dengan ya kita tidak tahu siapa, ya ini akan semakin mempersempit persaingan dari ini ya, players telekomunikasi seperti itu. Jadi udah nggak akan ada perang harga gitu ya, jadi akan lebih stabil gitu untuk telekomunikasi kita. Jadi menurutku akan cukup positif gitu. Nah sekarang aku mau review dari Excel tadi yang banyak tanyain juga. Excel, oke, Excel cukup menarik ya. Beberapa hari ini tuh atraktif gitu. Cuman ini posisinya malah udah berada di resisten ya teman-teman, dan hari ini juga udah terkoreksi sekitar 2,47%. Walaupun volumenya itu masih lebih kecil dibandingkan sebelumnya ya teman-teman. Jadi mungkin ada potensi dia bisa bergerak sideways dulu ya. Cuman kalau teman-teman yang udah punya dari harga bawah gitu ya, kita mungkin bisa untuk siap-siap TP dulu gitu teman-teman. Mungkin bisa dijual dulu separuh, nanti bisa di hold dulu separuh. Kita expect buat jangka menengah gitu, kalau misalnya dia dari sideways ini bisa lanjut lagi gitu ya. Oke. Pertanyaan lain ada apa nih? Oke, karena aku bahas telekomunikasi, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas tower, karena kan kalau telekomunikasi pasti dia ada towernya kan. Nah, kalau di tower-toweran kita bahas pertama, tadi sebenarnya Tebik udah ya, cuman aku mau review lagi biar bisa terekap satu gitu. Untuk Tebik ya, secara teknikal itu juga posisi berada di atas support gitu ya. Walaupun hari ini tuh ada tarikan yang cukup volatil banget, cuman ini akan menarik gitu teman-teman kalau Tebik ini bisa memantul dari support MA200 di 2980 gitu, karena ini bisa jadi momentum untuk buy on weakness kita gitu. Dan kalau memantul dari sini, ini dia udah bentuk higher low lagi gitu, dan ini bisa jadi suatu tanda kelanjutan uptrend. Nah, terus yang kedua dari sektor tower-toweran ada TOWR. Oke. TOWR ini masih berada di stage 1. Stage 1 tuh masih di fase akumulasi gitu ya. Masih sideways, dan sideways-nya TOWR ini cukup panjang. Tapi ini masih tertahan support ya di area horizontal line 1005 gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pantulan dari 1005 tuh jadi area yang best price gitu untuk kita tuh nyicil ya di TOWR ini. Ya mungkin kita view-nya kalau buat TOWR agak lebih lama gitu ya teman-teman, karena ini masih di stage 1 gitu. Ya kita bisa untuk trading dulu, swing trading gitulah ya. Atau kalau yang teman-teman punya view jangka panjang atau menengah, ya kita bisa cicil dulu dari sedikit gitu. Yang paling best price tadi ya di area 1005. Tapi kalau turun dari situ ya kita perlu antisipasi, karena kalau turun dari situ itu udah support kuat banget kan, udah teruji beberapa kali, itu potensi malah dia bisa lanjut downtrend gitu. Jadi ketika kita melakukan trading, ingat teman-teman, kita harus punya 2 skenario. Skenario kalau dia naik dan skenario kalau dia turun gitu. Yang paling penting adalah skenario kalau turun, itu kita harus berani meminimalisir risiko dengan cara cut loss. Oke. Selanjutnya satu lagi apa? MTEL ya. Di tower-toweran itu MTEL. Oke. MTEL hari ini menguat ya, dan ini tuh udah penguatannya udah beberapa hari teman-teman. Udah berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 harian dia menguat, dan ini juga udah mulai dekat resisten. Resistennya aku ukur di area 825 gitu ya. Nah, mungkin kita bisa wait and see dulu kalau yang mau masuk, karena ini kan juga kalau nggak salah MTEL itu deket sama bagian dividen ya. Takutnya kalau misalnya teman-teman itu masuk ketika ada pembagian dividen, nanti tuh malah bisa kena dividen trap. Jadi kita juga perlu hitung dividen yield. Dividen yield itu rumusnya berapa dividen yang teman-teman terima per lembar saham dibagi dengan harga saham, ya bisa saat ini atau nanti pas come date gitu ya. Ya, kalau teman-teman nanti beli pas come date, artinya itu
batas maksimal gitu kita dapat hak untuk dapat dividen gitu ya. Jadi itu kira-kira teman-teman dapat berapa persen nih gitu ya kalau aku beli di harga segini gitu ya keuntungannya untuk dividen tersebut. Nah tapi kalau misalkan nih penurunannya itu kok melebihi daripada dividen yield itu, ya kita artinya kena dividen trap di situ. Makanya kita pun harus hati-hati ya. Jadi better kalau teman-teman itu pengen incar dividen dari suatu saham, ya kita lihat dulu dividen yieldnya berapa gitu ya teman-teman. Jadi kita pun akan lebih mantap gitu kalau dividen yieldnya gede, ya kita kan aman gitu, nggak akan kena dividen trap, karena ibaratnya semisal pun dia ke bawah turun gitu ya, kita bisa lebih antisipasi duluan gitu, karena dividen yield yang kita terima akan lebih gede dibandingkan dengan penurunan harga sahamnya, seperti itu. Oke, banyak banget ya ini yang nanya tentang WIRJ, banyak yang nyangkut nih pastinya. Ya sebenarnya karena saham baru IPO kan ya teman-teman, jadi memang kita tuh harus bisa antisipasi, karena memang kalau saham baru IPO tuh risiko volatilitasnya lebih tinggi gitu. Jadi ya kita pakainya modal kecil aja dulu, atau kalau yang teman-teman udah keburu beli nih ya setelah IPO dan di harga atas, ya mungkin kita bisa batasi resiko dulu lah teman-teman, amanin modal dulu, karena kan mungkin udah banyak kan yang dapat dari harga awal itu udah cuannya 600%, 400% seperti ya. Tentunya mereka punya keinginan untuk realisasikan profit gitu. Jadi kalau kita ukur gitu ya, misalnya probabilitas mereka ingin mendapatkan cuan sama beli lagi untuk di hold karena harganya udah terlalu tinggi, kan mending kita cuanin dulu atau TP dulu gitulah ya. Makanya pun kita harus hati-hati lah kalau mau masuk. Oke, selanjutnya apa lagi nih pertanyaan dari teman-teman? Oke, sebentar teman-teman. Aku cari dulu pertanyaan yang kira-kira nih menarik dibahas ya. Doit tadi sudah. Oke, sebentar. Aceh tadi juga sudah. Oh, GZCO teman-teman. Tadi belum kebahas ya di sektor CPO juga GZCO. GZCO tuh banyak yang tanya karena harganya tuh naik kencang banget teman-teman, tapi kayaknya hari ini tuh udah deket ARB ya, 6% lebih ya. Ya udah ARB sih teman-teman. Oke, GZCO kalau aku ngelihat sebenarnya ARB hari ini tuh koreksinya normal ya, karena volumenya tuh kecil teman-teman, dan aku malah lebih senang kalau GZCO ini dia bisa bergerak sideways dulu atau malah turun lagi, karena kalau kita ngelihat dari beberapa hari lalu kan naiknya tuh kenceng banget ya GZCO tuh, bahkan sempat ARA ya di tanggal 12 April ini ARA, terus dilanjut lagi naik 15%. Jadi artinya kalau orang yang udah beli di sebelum tanggal tersebut, ya mereka udah cuan lebih dari 50% gitu. Makanya cukup wajar ya kalau udah untung 50%, ya mereka mau take profit gitu. Nah, kalau kita melihat secara teknikal lagi, ada support yang membatasi untuk GZCO bergerak ini ada di horizontal line 188 ya. Aku lebih suka kalau GZCO ini bisa turun ke area 188 untuk kita buyback pakai strategi buy on weakness gitu. Itu akan lebih konservatif dan kita lebih aman untuk trading di area tersebut teman-teman, karena ini masih ada potensi jika memantul dari situ dia bisa lanjut uptrend lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, apalagi nih yang cukup menarik, ESA gimana nih? ESA mungkin kalau yang udah ngikutin M-Trade dari awal, kita pernah punya untuk jangka menengah dan cuannya tuh udah ratusan persen ya teman-teman, karena kita udah sempat punya tuh dari angka 400-an gitu ya. Tapi untuk hari ini ESA, ESA hari ini tuh ARB ya teman-teman, dan ini breakdown dari MA20-nya. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah merasa cukup dengan cuannya, mungkin kita bisa realisasikan profit dulu teman-teman. Dan aku lihat di sini untuk ESA ada double top kecil sih teman-teman. Jadi ada potensi dia bisa normalisasi dulu lah harganya gitu ya. Ya kalau yang mau beli lagi, mungkin kita bisa wait and see dulu, tunggu dia harganya normalisasi, atau mungkin dia bisa bentuk suatu base lagi untuk melanjutkan penguatannya. Oke.